Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Kembali lagi kita akan lanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai transformasi integral ya. Kita sudah bahas sebelumnya mengenai transformasi integral. Ini kita sudah bahas masih eh, integral ya, yang mana ada setidaknya ya banyak bentuk transformasi integral ya. Nah, tapi yang akan kita bahas untuk di perkuliahan ini fokusnya ada dua, yaitu ya, kita coba urut aja ya. Ada transformasi Laplace ya, yang sebelumnya kita sudah bahas, yang mana dari transformasi Laplace ini kita dapatkan bahwasanya nilai dari GX itu atau maaf, dari sebelumnya kita tidak menggunakan GX kalau tidak salah ya. Sebelumnya kita gunakan FV kalau untuk yang Laplace ya. Yang dari keutamaan Laplace, berarti di sini kita punya FP nggak sama dengan integral dari nol sampai ke tak hingga dari fungsi f t. Kemudian di sini eh, ya kernelnya untuk yang Laplace sendiri itu e pangkat min pt, di sininya adalah dt. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah kenal juga seminggu lalu ya, pertemuan sebelumnya, yaitu transformasi OY ya. Nah, dari transformasi ini kita dapatkan nilai dari GX ya sama dengan satu per, maaf, agak loncat dia ya, maaf. Tuh, oke. Kita dapatkan nilainya satu per eh, akar 2 pi ya. Akar dari 2 pi. Integralnya dari min tak hingga sampai ke tak hingga. Ya, di sininya ada f sebagai fungsi t. Ya, di sininya ada dikalikan i omega t. Gitu, ini karena ya, itu yang sudah kita kenakan. Nah, kita juga sebetulnya kalau teman-teman baca di eh, buku begitu kan ya, kita juga ada juga sebetulnya ada transformasi lainnya, misalnya yaitu kita sebutlah misalnya transformasi Henkel ya, transformasi Henkel. Nah, ini kalau misalnya biasanya tulisnya seperti ini bentuk umumnya teman-teman ya. Eh, G sebagai fungsi alfa itu kan ya sama dengan integral dari nol sampai ke tak hingga ft dikalikan dengan t kalikan dengan cn, di sini alfa t dt. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya ya, bahwasanya ini tuh merupakan bentuk satu dari uh, fungsi dasar. Nah, ini berbeda-beda ya. Jadi apa namanya, kernelnya yang beda-beda nanti itu ya. Atau misalnya kita juga ada kenal dengan bentuk transformasi Melin misalnya ya. Kita juga ada kenal dengan yang disebut dengan transformasi Melin. Yang bagaimana transformasi Melin itu sebagai G sebagai fungsi alfa. Ini nilainya lah sama dengan dari integral dari nol sampai ke hingga di sini f sebagai fungsi t sebagai fungsi min alfa, sebagai t pangkat alfa bahkan satu eh, dt. Nah, ini ada banyak teman-temannya, tapi sekali lagi sebagaimana yang sudah kita bahas, kita hanya akan berfokus ke dua ini saja nantinya, yaitu transformasi Laplace dan transformasi Fourier ya. Oke, itu sedikit apa namanya, sedikit pengantar pengingat kembali bahwasanya sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya transformasi Laplace, transformasi ini merupakan lanjutan dari transformasi integral ya, begitu ya. Ini kenapa tidak bisa dia? Oh, baik. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ya sekarang kita akan secara spesifik masuk terlebih dahulu kepada transformasi Laplace ya. Nah, ya sebagaimana sudah kita ketahui juga bentuk umum dari transformasi Laplace dari tadi itu eh, apa namanya? Kalau kita ya, kalau teman-teman perhatikan lagi di sini ya, transformasi Laplace itu kan dia bentukannya yang kita ambil di sini sebagai fungsinya itu adalah eh, apa namanya, FP ya.
FP sama dengan integral dari nol sampai ke tak hingga dari FT dengan kernelnya yaitu E pangkat min PT DT. Nah, ini bentuk umumnya. Atau bisa juga kita tuliskan di sini itu kalau kemarin kita bicara mengenai operator atau fungsi integralnya sebagai L gitu kan ya. Berarti L di sini L sebagai fungsi FT yaitu nilainya itu adalah apa namanya akan sama nilainya dengan FP kan begitu ya. Yaitu adalah integral dari nol sampai ke tak hingga dari F sebagai fungsi T dengan karenanya I pangkat min PT dt. Nah, ini bentukannya ya, bentuk umumnya. Nah, sebelum kita lebih banyak membahas mengenai ini, saya ingin terlebih dahulu merecall kembali ke teman-teman beberapa kondisi ya. Review materi ya. Review materi. Sebelum kita masuk ke situ, kita coba sedikit dulu review materi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya dengan materi-materi ini. Oke, yang pertama saya ingin kembali mengingatkan teman-teman bahwasanya kita sudah pernah belajar ya. Oke, kita sudah pernah belajar mengenai fungsi gamma. Yang mana kalau teman-teman masih ingat fungsi gamma ini bentuk umumnya itulah integral dari nol sampai ke tak hingga X pangkat P min satu dikalikan E pangkat min X dx. Kan begitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan dua bentuk ASEAN begitu kan ya bahwasanya jika nilai P itu adalah bilangan bulat positif maka nilainya itu adalah solusi P pangkat min satu faktorial kan begitu ya. Tapi jika nilai P-nya adalah bilangan desimal ya baik itu nilai positif ya atau negatif kan begitu ya maka bentuk solusinya itu adalah ah, nilai darinya gamma P ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya? Kita fokus yang pertama saja. Ya, solusinya itu bilangan bulat positif. Berarti P sebagai bilangan bulat positif. Nah, ini kita fokus ke sini. Kita fokus ke P sebagai bilangan bulat positif. Maka dari integral yang bentukmu tadi yaitu integral dari nol sampai ke tak hingga. Dan di sini ya, dari uh, X pangkat P min satu ya. Kan di sini kan bentuk umumnya kan ini ya, E pangkat min X dx kan begitu ya. Karena dia itu bilangan bulatnya bilangan bulat positif, maka ini, nah P pangkat min itu kan P yang P merupakan bilangan bulat positif. Maka ini akan berubah menjadi bentuk polinom. Ya, bentuk polinom kalau teman-teman masih ingat ya. Sehingga kita tambahkan lagi bisanya juga ada ya. Nah, sehingga nanti bentuk solusinya di sini itu adalah integral apa n min satu difaktorialkan per alfa dipangkatkan dengan n. Kan begitu ya untuk polinom. Sehingga kalau ini kita tunjukkan kembali, ini bentukannya kan berubah menjadi bentuknya seperti ini. Integral dari nol sampai ke tak hingga fx ya e pangkat min alfa x dx ya. Nah, dari bentuk yang ini kalau kita perhatikan, dia kan di sini kan bentukannya kan awalnya seperti ini ya. Dari apa namanya? Dari nol. Ikan awalnya kan integralnya dari nol sampai ke tak hingga x pangkat p min satu ya, x pangkat p min satu ya e pangkat min alfa x dx. Ini kan solusinya kan tadi ini ya. Itu p min satu. Nah, ini kalau kita jadikan dalam bentuk polinom x pangkat n ya, gitu ya. X pangkat n, maka kita dapatkan bahwasanya nilai dari P-nya itu dia berubah apa namanya X pangkat N kan begitu ya. Bahkan di sini kita bisa ganti jadi N min satu faktorial X apa pangkat kan dengan N kan begitu solusinya ya. Nah, maka teman-teman perubahan dari bentuk ini ke bentuk ini ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan perubahan dari bentuk ini dari X pangkat P min satu berubah menjadi sebuah fungsi fx. Nah, ini yang disebut dengan bentuk integral ya, bentuk itu perubahan bentuk integral ini disebut dengan transformasi Laplace. Nah, itu sedikit ya. Nah, ini yang disebut dengan mengatakan bentuk apa namanya? Bentuk transformasi Laplace. Cuman konteksnya di sini yang kita transformasikan itulah bentuknya bentuk polinom x pangkat p min satu.
Tapi teman-teman perhatikan juga ada bentuk lain sebetulnya. Bentuk lainnya juga ada bentuk trigonometri, eksponensial, hiperbolik, hybrid, fungsi tanggal, delta, turunan ya juga ada. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini sebagai sebagai apa namanya sebagai recall dulu. Saya ingin menghubungkan bahwasanya sebelumnya kita sudah pernah belajar ya mengenai fungsi gamma. Nah, sekarang kita lihat bentuknya seperti ini. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan bahasan kita. Nah, mungkin mungkin muncul pertanyaan bagi kita ya. Kalau kemarin kita kan bahas ya secara garis besar. Secara garis besar fungsi apa namanya transformasi integral ini kan akan berfokus nantinya kepada bagaimana kita mengolah ya. Kemarin kita mengasumsi mencontohkan di situ ada permasalahan di dunia real gitu kan ya. Ada permasalahan di dunia real, mungkin permasalahan kemudian kita gunakan transformasi integral ya. Kemudian kita jadikan dia ke ruang imajiner. Kemudian ini kita dapatkan solusi sementara. Nah, ke solusi ini kita jadikan solusi untuk di dunia real lagi dengan melakukan ini merupakan inverse ya. Kemarin kita apa namanya kita inverse kembali. Kita inverse kan ini kemarin ya. Secara garis besar, kenapa kita melakukan yang namanya transformasi integral. Nah, secara lebih apa namanya? Secara lebih eksplisitnya, khusus untuk transformasi Laplace ini, ya banyak sebetulnya kita gunakan. Contohnya ya di apa namanya untuk tentunya untuk menyelesaikan berbagai persoalan fisik matematis ya, persoalan fisik matematis yang kita temukan mungkin dalam bentuk PDB. Nah, PDB-nya seperti apa ya? Mungkin kalau misalnya dalam implementasi dunia nyatanya, nah teman-teman mungkin pernah dengar dengan istilah sistem kontrol atau instrumentasi, kemudian sistem kendali. Nah, itu sebetulnya lebih banyak ya, banyak sekali digunakan pendekatan-pendekatan penyelesaiannya dari transformasi integral ini, khususnya transformasi Laplace, begitu ya. Oke. Nah, eh, ini karena transformasi Laplace juga merupakan bagian dari transformasi integral, maka ya kita kemarin sudah menguji ya bahwasanya prasyaratnya itulah kondisi transformasinya itu juga harus memenuhi kondisi linear begitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan fokus untuk menguji beberapa eh, contoh ya, beberapa contoh untuk transformasi Laplace. Ini saya tulis ulang biar teman-teman tetap ingat bahwasanya bentuk umumnya dari transformasi Laplace itu L dari f sebagai fungsi t ya sama dengan FP, nah ya, sama dengan integral dari nol sampai ke tak hingga dari FT E min PT ET. Ini saya ulang-ulang biar teman-teman ingat kembali begitu ya. Nah, sekarang mari kita ambil contoh. Contoh yang pertama, misal kita ambil contoh FT-nya sama dengan sebuah konstanta K. Misalnya begitu ya. Ya, kita buat konstanta K. Maka kita bisa substitusikan ke bentuk persamaan ini. Berarti L dari F sebagai fungsi T ini, dan begitu ya. Sama dengan kita substitusi saja. Dari nol sampai ke hingga. Karena kan bentuknya di sini adalah FT, maka FT-nya kita ganti dengan ini sama dengan K. Ya. Nah, karenanya kan tetap. Ini kan karena. Ini kan karena yang versi kanannya, berarti ini kan cetak, berarti E min PT DT. Ya, ini K kan keluar ya, berarti K tinggal integral dari nol sampai ke hingga min PT DT. Kan begitu ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, berarti di sini K keluar gitu kan ya. Akan di 1 per min P gitu ya. 1 per min P E min PT dengan batas dari nol sampai ke hingga. Nah, ini kalau kita susun ulang, berarti di sini adalah min K per P, ya, untuk E min PT dengan batas dari nol sampai ke eh, tak hingga, ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini, ya. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ketika kita mensubstitusikan nilai dari ini T ya, T-nya ya. Ini T sama dari nol sampai ke T hingga. Karena tadi kan dia perubahannya terhadap T ya. Maka ini kalau misalnya kita substitusikan nilai tak hingga kan berarti kan 1 per tak hingga gitu kan ya. Nah, maka di sini kita dapat nilainya itu adalah sudah pasti nilai itu adalah nol ya. Nol. Nol dikurangi. Maaf, ini saya lupakan dulu. Kita ada kelewat sebentar.
Oke, maka di sini K min KP-nya kan tetap ya. Berarti di sini kita keluarkan saja min K per P. Nah, ini nol kan begitu ya. Nol kemudian dikurangi kan begitu. Kemudian nol dikurangi eh ini kalau misalnya kita substitusi nilainya sama dengan nol kan sama dengan satu kan begitu ya. Kan begitu. Kalau misalnya pangkat berapapun yang di, pangkat nol kan sama dengan satu kan begitu ya. Eh, Maka di sini kita dapat selesaikan bentuk solusi akhirnya itu adalah eh, 0 dikurangi min jadi plus ya, berarti plus K per P. Sehingga nanti solusi untuk L dari maaf F sebagai fungsi T ini dengan fungsinya itulah K, berarti dia itu nilainya adalah eh, K per P. Dengan catatan ini untuk nilai P yang lebih besar daripada 0. Oke, nah ini kita dapatkan solusi yang pertama. Ya, oke. Bagaimana kalau misalnya kita dapat fungsi, kita punya fungsi lain nih, misalnya yang kedua. Yang kedua kita punya fungsi, misalnya fungsi ft-nya itu adalah k dikali t. Ya, k sebuah konstanta dikalikan dengan t. Maka kita dapatkan lambda untuk k dikali t ini kan begitu ya. Berarti integral dari nol sampai ke tak hingga. Nah, ini kita substitusi nilainya. Berarti kan di sini K dikalikan dengan T, E pangkat min PT DT. Oke, ikut ya. Nah, ini kita selesaikan. K dikeluarkan. Nah, ini kita dari nol sampai ke tak hingga. Ya, dari nol sampai ke tak hingga. T min E min PT DT. Nah, ini kan sudah bentuk yang sederhana ya, teman-teman bisa selesaikan ya. Ya, teman-teman bisa bisa selesaikan menggunakan integral yang sifatnya siap gitu ya. Misalnya dari sini kita selesaikan dulu yang ininya. Nah, coba kita selesaikan yang ininya dulu. Berarti misal ya, berarti misal kita misalkan U sama dengan T, maka DU sama dengan DT kan begitu ya. Kemudian kita misalkan DV sama dengan E pangkat min T berarti E pangkat min PT ya. Maka V kita dapat nilai V-nya itu adalah min satu per P E pangkat min PT kan begitu. Nah, ini kalau kita selesaikan teman-teman berarti ini kan K-nya tetap ya, di luar saja dulu kan begitu ya. Berarti kan di sini dia eh, kan misalnya kan UV min integral dari batas nol sampai ke tak hingga dikurangi kan ya nol sampai ke tak hingga V DU kan gini ya. Kayak UV-nya U-nya berapa? T. V-nya berapa? Ya dikalikan nilainya itu adalah min satu per P. Dikalikan min satu per P E min PT. Dikurangi. Ya ini dengan batas dari T sama dengan nol sampai ke T sama dengan tak hingga kan begitu ceritanya ya. Oke, kemudian di sini kita ini tandanya kurang. Integral dari nol sampai ke tak hingga. Integral dari nol sampai ke tak hingga. Kemudian kita substitusi, berarti nilainya adalah V. V-nya tadi berapa? Berarti ini min satu per P, E min PT. Ini ada ketinggalan T-nya, mohon maaf. Ya, min PT, DU. Berarti DU-nya sama dengan DT ya. Oke, oke. Kemudian, nah, coba kan selesaikan ini teman-teman ya. Berarti di sini K, K-nya masih di luar ya. Berarti ini min T per P ya E pangkat min PT. Dengan batas dari nol sampai ke T hingga T sama dengan nol sampai ke T sama dengan T hingga. Min jadi plus ya. Plus nol sampai ke T hingga dari eh, ini kan boleh keluar ya. Berarti satu per P karena jadi boleh keluar. Tinggal E min PT DT. Oke. Tinggal ini ya. Oke. Oke, ini di dalam kurung. Oke, jadi tinggal K ya. Oke, nah untuk perhatikan suku yang pertama ini. Kita perhatikan suku yang pertama ini. Ya, min T P min T per P dikalikan dengan E pangkat min PT. Ketika nilai T-nya tak hingga, tapi ininya nol. Berarti dia nol. Ya, ketika kita tulis nilai T tak hingga ya, ini kan jadi tak hingga. Tapi yang bagian sininya jadi nol. Dia yang suku kedua dia menyebabkan dia jadi nol. Nah, sedangkan untuk yang kedua, ininya satu, tapi ininya nol. Jadi dia kayak saling tarik-menarik. Maka ini sudah pasti nilainya sama dengan nol. Kita tidak usah hiraukan. Sekarang kita fokus ke suku yang kedua saja, kalau begitu ya. Oke. Kita fokus ke suku yang kedua saja. Kalau suku yang kedua berarti ini apa? Kan positif ya. Berarti K dikali
1 per P. Nah, ini kan tinggal diintegralkan ya, berarti min 1 per P lagi kan begitu. Min 1 per P lagi dengan batas dari 0 sampai ke hingga. Berarti di sini kita dapatkan nilainya itu adalah, maaf, di sini ada E pangkat min PT, kan gitu ya. Berarti di sini K per P min K. Min K, min K per eh, P, di sini sebenarnya min K per P kuadrat E pangkat min PT dengan batas dari 0 sampai ke hingga. T sama dengan 0 sampai ke T sama dengan tak hingga. Nah, teman-teman, sama dengan halnya tadi, dari sini kita dapatkan solusi akhirnya berupa K per P kuadrat saja. Nah, inilah kalau misalnya kita eh, kita punya apa namanya, kita punya bentuk yang eh, apa ya, kita punya bentuk yang sebagai misalnya fungsinya f, fungsi ft-nya sama dengan k dikalikan dengan t, begitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita cobakan ya, bagaimana kalau misalnya kita punya bentuk, kita punya fungsi yang lain misalnya ya. Kita punya fungsi yang lain misalnya. Contoh yang ketiga ya, yang ketiga. Yang ketiga kita punya fungsi contohnya itu adalah eh, apa misalnya ya, misalnya ft-nya sebagai t kuadrat misalnya begitu ya, misal. Maka di sini kita dapatkan L untuk t kuadrat ya, sama dengan integral dari 0 sampai ke tak hingga. Ya di sini kan tinggal t kuadrat ya, t kuadrat E min pt dt. Ya, E pangkat min pt dt. Nah ini kalau teman-teman, kalau kita selesaikan ya, kalau kita selesaikan ini dapatnya nanti itu adalah 2 per P pangkat 3. Ya, ini kalau kita selesaikan dapatnya 2 per P pangkat 3. Kemudian kita juga bisa, kalau misalnya FT-nya sama dengan T pangkat 3, kita berarti di sini 0 sampai ke tak hingga, berarti kan ini T pangkat 3 dikalikan E pangkat min PT DT. Nah ini hasilnya kalau teman-teman kerjakan, nanti nanti hasilnya itu adalah 6 per P pangkat 4. Ya, 6 per P pangkat 4. Oke, oke. Ini kalau misalnya kita sederhanakan, ini kan juga sama dengan bentuknya 2 dikali 1 per P pangkat 3 ya. Atau misalnya 2 dikali 1 per eh, P pangkat 2 tambah 1. Kalau yang ini kan 3 kali 2 kali 1 per P pangkat 3 ditambah 1. Nah, teman-teman coba perhatikan. Ya, coba perhatikan ya. Di sini kita punya pola. Ya, di sini kita punya pola. Maka di sini kita T pangkat sesuatu. Ya, T pangkat sesuatu sama dengan sesuatu dikali dikurang sesuatu sama satu. Ini kan sama saja ya. Ini sama dengan, ya, kalau misalnya kita perhatikan, ini kan sama saja dengan, kalau misalnya ini kita lambangkan, berarti kan misalnya T pangkat N lah, misalnya begitu kan ya. Maka kalau kita gunakan ini, berarti kan ini sama saja dengan N faktorial. 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 kali 2 kali 1, kalau misalnya, kalau 2 berarti kan 2 kali 1 kan, berarti kan N faktorial. Kemudian kita bagi, kan begitu ya. Kita bagi dengan P pangkatnya berapa? Ini 2 tambah 1, 3 itu tambah 2 tambah 1. P itu 3 tambah 1, yang mana P 3 itu 2 itu adalah merupakan N, berarti P pangkat N plus 1. Sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwasanya kalau kita ingin mencari, kita punya FT sama dengan T pangkat N, atau misalnya kita punya Fx sama dengan X pangkat N, nah misalnya begitu kan ya, maka kita dapat solusinya untuk untuk L ya, untuk L dari T pangkat N ini, atau apapun itu gitu kan ya, kita tergantung simbolnya nanti, maka kita dapatkan nilainya itu adalah, maaf, N faktor, aduh, oke, kita dapatkan nilainya itulah N faktorial dibagi dengan P pangkat N plus 1. Nah, ini kita juga sudah coba selesaikan ya. Oke, berarti ini kita sudah punya yang ketiga. Oke.
Oke ya. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya kita apalagi misal contohnya kita punya bentuk eksponensial misalnya ya. Kita cobakan bentuk eksponensial. Eksponensialnya yang eh, real saja dulu ya. Jadi misalnya kita punya bentuk eksponensial yang real saja dulu. Eksponensial yang real ya. Contoh eksponensial yang real bagaimana jika misalnya kita punya fungsi ft-nya itu adalah e pangkat at ya. Kan seperti ini. E pangkat a t atau ya bebas saja ya. E pangkat min a t. Kan begitu ya. Hmm. Nah, ini contohnya misalnya ya. Oke. Kalau misalnya kita punya seperti ini bagaimana ya? Coba berarti kita bisa cari nilai L dari uh, sorry, FT ini kan berarti kan dia kita mencari nilai L dari E pangkat AT kan begitu ya. Nah, berarti ini integral dari nol sampai ke tak hingga berarti E pangkat AT E pangkat min PT DT ya. Begini ya, kita substitusi. Ini kita tinggal substitusi nilai dari fungsi dan nilai dari kernelnya. Nah, ini karena dia sama-sama E, berarti boleh dong. Yaitu seperti ini, integral dari nol sampai ke tak hingga. Kan begitu ya, E. Nah, ini kan boleh ya. Berarti A min P ya. Ya, itu ya, A min P. Jadi di sini kita punya A min P dikalikan dengan T dt. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Sudah, tinggal kita selesaikan saja. Ya, tinggal kita selesaikan saja. Berarti kalau diperoleh nilainya, berarti di sini dia 1/A min P ya. 1/A min P, E pangkat eh, A min P T. Dengan batas T sama dengan nol sampai T sama dengan tak hingga. Ya. Nah ini kalau coba kalau teman-teman coba selesaikan ya, maka nilainya itu nilainya itu adalah 1/min A min P. Min ya, berarti di sini sama saja dengan kalau misalnya kita selesaikan gitu kan ya, berarti di sini sama dengan 1/P min A. Dengan catatan ini nilai P harus lebih besar daripada nilai A. Gitu. Ya, begitu. Nah, bagaimana kalau seandainya sekarang kita punya bentuk yang sebaliknya? Ya, jadi kita punya FT-nya itu dia eksponensial tapi ya eksponensial masih di real gitu kan ya. FT sama dengan E pangkat min AT kan begitu. Pangkat min AT. Maka ya sudah kita substitusi saja. Berarti di sini integral dari nol sampai ke T hingga E min AT E min PT dt ya. Nah, ini kan integral dari nol sampai ke tak hingga. Min kan kalau misalnya ini saya keluarkan minnya kan jadi berubah ya. Jadi kan seharusnya kan seperti ini ya. Min A min P T kan gitu ya. DT. Nah, ini kan boleh dong saya tulis ulang. Berarti nol sampai ke tak hingga min A plus P T DT ya. Nah, karena boleh seperti ini ya sudah kita selesaikan seperti itu saja ya. Kita selesaikan seperti ini saja. Berarti nilainya apa? Diintegralkan jadinya apa? Ya, coba kalau kita integralkan ini, berarti kan dia min ya. Min 1 per. Nah, jangan lupa. A plus P. Ya, E min A. Maaf. A plus P. T. Kita substitusi T sama dengan nol T sama dengan tak hingga. Ya. Nah, maka di sini kita akan dapatkan nanti ketika substitusi nilai T-nya, ya berarti kan nilai T-nya berubah gitu kan ya ketika dia dijadikan dia tak hingga berarti dia sama dengan nol ketika dia T-nya sama dengan nol berarti dia sama dengan satu kan begitu kan ya. Berarti di sini kita dapatkan dapatkan nantinya. Karena di sini ada min gitu kan ya. Karena di situ ada min, maka kita dapatkan nilai untuk solusinya itu adalah 1 per eh, P plus A. Dengan catatan, ini nilai A lebih kecil daripada nilai P. Ya.
atau maaf maaf bukan bukan untuk nilai A sama dengan atau untuk maaf untuk nilai A di mana nilai A itu kecil daripada nol itu P plus A. Nah, kita mendapatkan ini ya. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sekarang punya bentuknya eksponensial, tapi eksponensialnya itu kompleks, begitu ceritanya. Nah, kalau misalnya kita punya untuk eksponensial ya, misalnya kita punya bentuk yang ke berapa? Yang kelima berarti ya. Kelima dia bentuknya ft, tapi dia bentuknya eksponensial ya. Berarti e, tapi eksponensialnya itu kompleks. Ada unsur bilang kompleksnya, berarti iat kan gitu ya. Maka di sini kalau kita integralkan, berarti kan di sini integral dari nol sampai ke tak hingga, berarti iat kan gitu ya. Pangkat min pt dt kan gitu. Nah, ini kalau kita gabungkan, dia integral dari nol sampai ke tak hingga, gitu ya. Integral dari nol sampai ke tak hingga, ini karena E-nya bisa kita jadikan satu saja, berarti di sini pangkat dalam kurung IA min P, T, dt. Gitu ya. Sehingga ini, kalau misalnya kita, apa namanya, kalau misalnya kita selesaikan, berarti kan di sini hasilnya itu adalah satu per I A min P ya I A min P pangkat dalam I A min P T ya I A min P T dengan batas T sama dengan nol sampai T sama dengan tak hingga ya. Nah, ini kalau misalnya substitusi kita substitusikan nilainya ya, kalau kita substitusikan nilainya maka kita akan dapat nilai solusi berupa nilai satu min satu per IA min P ini untuk bilangannya realnya itu sama dengan IA min P ya nilainya itu kecil daripada nol. Dan kita juga punya solusi bahwasanya 1 per P min IA. Nah, untuk bilangannya dia di eh, domain real tapi P min IA-nya lebih besar daripada nol. Nah, ini kalau kita selesaikan kan bisa kita selesaikan ya, kita sederhanakan lagi ya. Berarti ini adalah 1 per P min IA dikalikan P plus IA dikalikan P plus IA. Nah, ya. Ini kalau kita selesaikan maka kita akan dapat nilainya itu adalah ya berarti kan ini tinggal dikalikan dengan ini ya Om. Oke, kita harus tambah halaman ke bawah. Maka di sini kita akan dapatkan nilai berupa yaitu eh, P ya berupa P plus IA ya P plus IA per ini kan sama saja dengan teman-teman tadi dikalikan saja ya dikalikan P plus IA berarti kan P plus IA dikalikan satu gitu kan ya per ini kan kalau kita jumlahkan berarti kan P min IA P plus IA kan begitu ya maka di sini kita dapat nilai P plus IA per ini kan bentuknya pergulangan ya uh, A dikurangi B dikalikan A ditambah B gitu kan ya P kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ya. Nah, ini kita bisa pisahkan ya komponen real dan komponen imajinernya. Komponen realnya berarti dia P per P kuadrat ditambah A kuadrat. Begitu ya. Terus ditambah komponen imajinernya I plus I dikali dengan A ya. A per P kuadrat ditambah A kuadrat. Gitu ya. Nah, ini kita dapatkan sebagai persamaan yang kelima. Kalau misalnya dia bentuknya itu adalah apa namanya eh, eksponensialnya eksponensial kompleks begitu ya. Eksponensial kompleks. Nah, ini tapi ini sebetulnya teman-teman ini bisa kita selesaikan nanti.
Ini kita simpan dulu. Oke, maaf. Ini bisa kita simpan dulu, nanti kita gunakan lagi. Oke. Nah, ini sudah sampai ke sini. Kemudian kita tadi selain dari ini kan kita juga bisa cari untuk bentuk trigonometri atau misalnya bentuk apa namanya? Selain trigonometri kita juga bisa cari bentuk solusinya untuk hiperbolik atau apa begitu ya. Nah, sekarang mari kita coba cek ya. Kita coba cek terlebih dahulu eh, untuk yang apa namanya? Yang trigonometrinya ya. Untuk yang trigonometri terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang trigonometri, berarti ini yang 6 ya, yang trigonometri. Teman-teman ya teman-teman harus ingat bentuk yang seperti ini dulu, bentuk apa namanya formula Euler, kita formula Euler begitu ya. Maka kalau misalnya kita punya fungsi YT-nya itu sebagai E min eh, I AT, kan gini ya. Dengan tadi ini solusinya itu kalau di atas tadi ya, solusinya itu berarti di sini itu sebagai YP itu adalah 1/P plus IA yang tadi di atas, yang di atas tadi P plus IA sebelumnya. Maaf. Oke. Oke, sebentar. Ini kita coba bentuknya jangan yang ini, tapi yang ini saja. Iya ya, yang oke. Eh, oke. Nah, di sini tadi kan kita dapat solusinya ya apa namanya? Solusinya itu adalah 1/P plus IA begitu ya. 1 plus P plus IA. Nah, yang ini. 1/P plus IA. Nah, ini kita dapatkan solusinya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kita punya bentuk yang trigonometri seperti ini, ya kita harus ingat juga kalau misalnya dia bentuknya itu adalah E pangkat min I, begitu kan ya? E pangkat min I alfa min I AT, maka kalau kita apa namanya kita selesaikan dalam apa namanya kalau kita hubungkan menggunakan apa namanya menggunakan formula Euler gitu kan ya, maka ini kan kita dapatkan bahwasanya nilainya itu ini ya. eh, oke, ini nilainya itu adalah cos AT min in ini kan sama dengan yang ini ya, yang ini kita dapatkan cos AT min I sin AT ya, cos AT sin I AT. Maka kalau misalnya kita ingin mencari ini, mencari bentuk solusi yang ini kan begitu ya, kita dapat cari gitu. Berarti kalau misalnya kita ingin cari L untuk E I A T, maaf ada I-nya di sini, I A T, maka sebetulnya kita di sini bisa menggunakan prinsip tadi karena dia linear, begitu kan ya? Karena dia linear, nanti kita carikan berapa nilai L untuk cos A T, kan begitu. Kemudian kita kurangi dengan nilai dari karena I tadi dia itu adalah konstanta maka juga berlaku kan ya. Maka di sini sin dalam kurung AT. Nah, ini juga berlaku ya teman-teman untuk apa namanya? Untuk solusi yang seperti ini. Maka kita sudah selesaikan nanti ya. Oke. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang mari kita coba cek kembali. Nah, sebelum kita ini ada hal yang menarik sebetulnya teman-teman. Kita coba selesaikan bentuk yang hiperbolik terlebih dahulu ya. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan kita kalau misalnya dapatkan ini kini kalau teman-teman masih ingat ada hubungan yang seperti ini loh. Ah, cos ya, cos AT sama dengan E pangkat min maaf E pangkat I AT ya ditambah E pangkat min I AT per 2. Kemudian kita juga punya bentuk cos hiperbolik untuk AT itu adalah EAT
ini AT ya. E AT plus E min AT gitu ya per 2. Nah, kalau dari dua ini kita bisa perhatikan, ini kan ada perbedaannya itu adalah di sini dia ada i, ya kan gitu. Kalau di sini dia tidak ada i. Sedangkan kalau tidak ada i tadi di bentuk eksponensial biasa kita sudah dapatkan begitu ya, sudah dapatkan. Nah, maka kita bisa sebetulnya menghubungkan semuanya itu ya. Kalau di sini kita dapat sin AT, maka di sini ia adalah I AT min E min I AT, kan begitu ya, dibagi dengan 2I. Kemudian kita juga dapat pula hubungan baru itu eh, sin hiperbolik untuk AT ya. Nilainya itu adalah sama dengan eh, EAT, EAT min E eh, min AT per 2. Nah, kalau ini bedanya di atas ada I, di bawah juga ada I, kan begitu ya? Itu yang membedakannya nanti. Nah, maka untuk melihat hubungan kedua ini, kita bisa rumuskan sebetulnya ya. Kita bisa rumuskan bahwasannya untuk hubungan, ya, ini kita lihat hubungan eh, cos dan cos dulu, cos dan cos ini dulu. Nah, tadi kan kita dapat ya bahwasannya nilai dari cos AT itu kan sama dengan I AT plus E min I AT per 2. Sedangkan di sisi lain, ya di sisi lain eh, kita dapatkan bahwasanya cos hiperbolik untuk AT itu adalah AT AT ditambah E min AT per 2 ya, per 2. Maka kalau kita perhatikan ini seperti kita mengganti ya, ini seperti kita mengganti T-nya kan sama, berarti ini seperti kita mengganti A menjadi IA ya, mengganti A menjadi IA. Maka kita dapatkan di sini. Berarti kalau di sini kalau kita perhatikan di sini ya, berarti kalau itu kan mengganti itu, berarti ini sama saja dengan yang ini, akan sama saja nilainya dengan cos hiperbolik IAT, yaitu E, kan gitu ya. Kalau tadi kan dia EAT, A-nya ganti menjadi IA T ditambah E min IA T per 2. Maka hasilnya itu adalah E I A T plus E min I A T per 2. Itu ya. Nah, maka kita dapat hubungan di sini. Ya, berarti karena tadi kita sudah apa namanya? Kita sudah dapatkan nilai solusi untuk yang eh, sedang kita dapat tadi solusi ya. Kita sudah punya solusi bahwasanya nilai solusi dari E AT itu ya, AT itu solusinya adalah eh, P per P kuadrat min A kuadrat. Yang mana tadi ya? Oke, kita coba cek ada nggak di sini tadi. Kita sudah dapat P A kuadrat. Kita sudah dapat solusi P sama dengan A kuadrat. Maaf, kita sudah dapat solusinya itu adalah eh, P per P kuadrat dikurangi dengan A kuadrat untuk AT itu. Ya, gitu ya. Kemudian, maka di sini sebetulnya untuk E min, maaf, E I A T sama dengan, ya sebetulnya ya tinggal diganti kan begitu ya. Karena tadi sudah dapat, berarti di sini P per P kuadrat ditambah eh, A kuadrat. Oke. Oh, ini sepertinya belum saya jelaskan ya, yang ini ya. Ini belum saya jelaskan. Oke, mohon maaf. Ini kita simpulkan dulu. Berarti ini dapat 3A ya. Nah, oke, coba kita selesaikan dulu deh yang ini. Mohon maaf, ini sedikit terlewat tadi ya.
Maka misalnya, oke, dari sini kita coba ambil dulu pendekatan dari cos hiperbolik AT. Kan ini kan nilainya sama dengan EAT plus E min AT. Kan begitu ya. Dibagi dengan 2, maka nilainya itu, eh, kalau misalnya kita ingin mencari nilai L dari cos hiperbolik AT ini, ya, ya sebetulnya kita tinggal masukkan gitu kan ya, integral dari 0 sampai ke tak hingga. Karena kan di sini 1/2 dalam kurung E pangkat AT dikurangi, ya, di maaf, ditambah E min AT dikalikan dengan E min PT-nya. Oh, maaf, dikalikan dengan E min, atau dia kalikan dengan E min PT-nya. Maka di sini sebetulnya kita dapat solusi bahwasanya ini 1/2 keluar 0 sampai ke hingga, begitu ya. 0 sampai ke tak hingga dari, ini kita coba jumlahkan semuanya. Kita coba apa ya? Kita coba uraikan dulu deh. Kita uraikan dulu. Berarti ini kita coba uraikan dulu. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Kita coba uraikan dulu. Berarti ini tinggal 1/2 gitu kan ya. Nah, ini kan jadinya, kita kalikan seperti ini. Ya, integral dari 0 sampai ke tak hingga E AT E min PT ditambah integral dari 0 sampai ke tak hingga E min AT E min PT. Ini DT, ini DT. Ya, PT itu DT, ini eh, DT gitu kan ya. Sehingga kita dapatkan, ya, kita dapatkan, oke, kita dapatkan nilai dari ini ya, untuk misal untuk A kecil daripada P, maka nilainya itu adalah 1/2 dikalikan dengan, ya, integral 0 sampai ke tak hingga E pangkat dalam kurung A min P dikalikan dengan T BT. Ini kalikan dia AT min PT ya. Ditambah, ya, ditambah integral dari 0 sampai ke tak hingga E pangkat min. Nah, ini kan karena dia min AT min PT, berarti di sini A plus PT. Ini DT. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya itu adalah 1/2. Nah, ini ya, 1/2 ini tinggal pindahkan ke depan, 1/A min, maaf, A min P, ini E A min P dalam kurung dikalikan dengan T, dengan batas T sama dengan 0 sampai T sama dengan tak hingga. Ditambah ini, ya, ditambah ini berarti, eh, plus jadi min ya, plus jadi min, berarti di sini min. 1/A plus P. Ini A plus P, E pangkat min dalam kurung A plus P dikalikan dengan T sama, ya, untuk batas T sama dengan 0, T sama dengan tak enggak. Nah, tinggal di sini teman-teman, ya, tinggal di sini kita itu sih nilainya 1/2. Berarti ini, eh, min ya. Ini 0 min 1 gitu kan ya. Berarti tinggal min 1/A min P, ya. 1/A min P. Nah, ini juga min sebetulnya. Ini min. Nah, cuman di sini min 1/A plus P. Gini ya. Nah, ini tinggal. Jadi ketika kita substitusi, nilainya itulah 1/2 dikalikan dengan, nah, ini ya. Ini kan min jadi plus ya. Berarti kita boleh dong putar balik posisinya ya. 1/A plus P, ya, dikurangi dengan 1/A min P. Gini. Oke, kalau sudah seperti ini, ya tinggal kita lakukan seperti biasa saja teman-teman. Ya, tinggal kita selesaikan seperti biasa saja. Oke,
Oke, terus di sini maka akan kita peroleh nilainya itu ya, karena di sini kita jadikan plus juga boleh saja ya. Berarti kan kalau dia A min P, kalau dijadikan dia apa namanya, dijadikan dikalikan di sini agar jadi plus, berarti kan di sini plus 1/P min A ya. P min A. Berarti di sini kita boleh saja biar dia enak saja. Berarti di sini P min A ditambah A plus P, kan gitu. P plus A atau A plus P, kan gitu ya. Dibagi dengan P min A, P plus A. Ini nilainya pasti akan dikalikan dengan 1/2. Ini A habis ya. Ini min A, berarti di sini tinggal 2P ya. 2P dikali 1/2 dikali 2P per, ini karena perkaliannya A min B A plus B, kan gitu ya. Tinggal di sini adalah P kuadrat min A kuadrat. Ini habis-habis, tinggal nilainya itulah P per P kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, itu tadi yang kenapa. Nah, berarti kalau misalnya A diganti menjadi IA, ya tadi kan di sini P kuadrat dikurangi IA dikuadratkan sama dengan P per P kuadrat plus A kuadrat gitu. Oke, paham ya sampai di sana? Nah, itulah kenapa tadi di bagian sebelumnya kita langsung tembak. Nah, ini tadi ya. Kenapa dapat E pangkat min I AT itu sama dengan P per P kuadrat ditambah A kuadrat. Itu ya. Gitu. Nah, tapi ini akan sedikit berbeda, teman-teman. Kalau misalnya kita punya kondisi sin, sin beda. Karena kalau tadi sin eh, AT itu dia nilainya adalah E I AT min E min I AT per 2I. Sedangkan untuk eh, sin hiperbolik AT itu dia bentukannya hanya seperti ini ya. E pangkat AT, ini kurang ya, bukan kali ini, dikurangi E pangkat min AT per 2. Ya, ada beda. Kalau tadi kan ada beda cuma di I-nya saja. Ya, I yang melekat pada A. Nah, tapi di sini tidak. Di sini ada I-nya juga ada pada bagian penyebutnya. Maka untuk mendapatkan ini ya kita tidak bisa langsung seperti itu. Jadi kita harus eh, apa namanya, kita harus modifikasi begitulah bahasanya kurang lebih ya. Maka di sini untuk apa namanya, untuk merubahnya kita ubah dulu ini. Nah, ini kalau misalnya sin hiperbolik IAT, berarti kan dia kan bentuknya baru seperti ini. E pangkat eh, IAT dikurangi E pangkat min IAT per 2I. Maaf, per 2. Maaf, bukan tidak ada I-nya. Per 2 saja. Sedangkan yang kita harapkan dia ada 2i. Maka solusinya adalah kita kalikan. Ya, kita kalikan ini dengan i per i. Maka kita dapatkan bentuk baru i. Nah, ini kita akan kali i per i ya. Berarti di sini e pangkat i at min e pangkat min i at ya per 2i. Nah, artinya apa? Di sini kita dapat simpulkan ya bahwasanya sin AT itu sama dengan imajiner I dikalikan dengan sin hiperbolik ya dari IAT ya. Sin hiperbolik dari IAT gitu. Sedangkan yang kita tahu bahwasanya sin hiperbolik AT itu nilai solusinya apa namanya? L dari sin hiperbolik AT itu adalah A per V kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga kalau misalnya kita ingin tahu berapa nilai sin, apa nilai L dari sin AT ini, ya, kita ingin tahu berapa nilai L dari sin AT ini, maka kita tinggal
Kalikan, berarti kan gini ya. Ini kan gini. Berarti eh, min I ya. Min I dikalikan dengan sin hiperbolik dalam kurung I AT gini ya. Sin hiperbolik I AT kan begitu. Kalau misalnya kita ingin mencarinya. Atau misalnya kalau kita ingin cari berarti dia integral dari nol sampai kita hingga dari min I kan gitu ya. Eh, oh, oke, jangan tidak satu seperti ini. Kini terlalu berbelit-belit. Kita langsung saja. Itu sih nilainya saja, ya. Karena kita punya sifat yang linear tadi, maka sebetulnya ini kan sama saja dengan min I dikalikan dengan L dari sin hiperbolik I AT. Berarti min I kan gitu ya. Kan tadi kan A ya, ini kita jadikan berarti dia IA per P kuadrat dikurangi IA dikuadratkan. Kan gitu ya. Itu kan ya. Berarti kalau misalnya kita itu sih nilainya di sini, I dikali I kan berarti min I dikali min, jadi I saja. Berarti tinggal A saja di sini. Nah, P kuadratnya tetap P kuadrat dikurangi min jadi plus ya. Min jadi plus berarti di sini PA kuadrat tambah A kuadrat. Begini teman-teman ya. Kita sudah dapat nilai sin, sudah dapat nilai untuk cos juga ya. Dapat nilai untuk sin, sudah dapat nilai untuk cos. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Ya, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Tadi kita punya relasi, tadi kita punya relasi, ya. Jadi kita punya relasi, ya. Kita punya relasi untuk yang bilangan imajiner tadi. Oh, maaf, untuk yang solusi yang ini nih. Kita pisahkan, ya. Kita dapat solusi untuk ini kan tadi dia adalah solusi untuk apa tadi ini pangkat ini ya, pangkat IAT. Ini kan tadi solusinya kan E pangkat IAT. Maka kita tulis ulang. Mari kita tulis ulang. Maka kalau kita punya solusi untuk E pangkat min AT, ya, berarti kalau kita punya solusi untuk E pangkat IAT sama dengan tadi nilainya itu adalah P per P min IA, mah P plus bukan P min IA ya. Kalau tadi kita punya solusi bahwasanya D-nya itu adalah P per eh, P kuadrat ditambah A kuadrat untuk komponen realnya ditambah I ditambah dikali A per P kuadrat ditambah A kuadrat. Ini untuk komponen real, ini untuk komponen imajiner. Gitu ya. Maka kalau kita lihat, ini kan sama saja dengan solusi bahwasanya ini tuh merupakan, ya, ini kalau misalnya kita tulisnya berarti ini kan sama saja dengan E I A T ini sama dengan ini kan bentuk apa tadi coba? Ini kan bentuk dari apa? Cos A T kan? Cos A T. Sedangkan ini sin A T. Maka ini sama saja nilainya itulah dengan cos A T, ya. Karena ditambah berarti I L untuk sin A T, ya. Ini berarti untuk komponen realnya, ini juga untuk komponen imajiner. Oke. Oke. Itu ya. Nah, di kita bisa banyak punya hubungan teman-teman ya. Nanti Anda tinggal menyesuaikan kapan harus menggunakan ini, kapan harus menggunakan yang lain, bentukannya yang lain. Oke. Nah, eh, sekarang mari kita coba lihat. Ya, tadi kita sudah dapat bentukannya tadi itu kan T pangkat N. Nah, sekarang mari kita eh, lihat bentuk yang
Ya, tadi kita sudah bahas ya yang T pangkat N ya. Ya, T pangkat N itu dan tadi dapat solusinya itulah N eh, faktorial begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita tinjau yang polinomial kembali tapi dengan pendekatan gamma ya. Pendekatan solusi gamma. Bentuk bentuk nah, ini ulangi lagi ya, bentuk yang kedua yaitu dia F T-nya tetap dia T pangkat N. Kan tadi kalau dari kita dapat solusinya itu untuk T pangkat N tadi itu ya adalah N faktorial per P pangkat N plus satu. Ini dengan catatan N tidak sama dengan satu. Kan begitu dia. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita selesaikan dengan pendekatan eh, dengan bentuk yang fungsi gamma. Ini yang binomial ya. Atau maaf yang polinomial. Berarti di sini kalau misalnya kita substitusi berapa nilai dari L untuk apa namanya T. Ini T ya. Ini T tadi. Untuk T pangkat N itu kan boleh juga kita selesaikan dengan seperti ini ya. Ini kan T pangkat N ya. E min P T ya. E min PT. Nah, ini kalau misalnya kita sesuaikan kembali dengan bentuk fungsi gamma tadi yang di awal, maka ini untuk ya untuk n sama dengan bilangan bulat positif, maka nilainya itu ya, maka nilai apa namanya? Nilai dari ininya itu ya, nilainya akan sama dengan ini dapatnya tadi ya, P plus ini n plus satu. Tapi kalau untuk dia bentuknya pecahan, baik itu positif ataupun negatif, maka dapat nilai dari L untuk T pangkat N ini, itu nilainya adalah gamma dari N plus satu per eh, P pangkat N plus satu. Itu saja sih untuk memastikan. Kalau tadi kan kita baru ke bentuk yang positifnya saja. Sedangkan bentuk negatifnya, maaf, bentuk yang bilangan bulat saja, belum bentuk pecahan dan bilangan negatifnya. Nah, bagaimana kalau misalnya, nah tadi kan itu kan bentuknya kan bentuk yang eh, relatif apa namanya relatif umum ya. Nah sekarang mari kita coba bahas bentuknya itu adalah bentuk pecahan ya, bentuk pecahan fungsi maaf bukan bentuk pecahan, bentuk turunan ya. Nah sekarang kita coba bahas dalam bentuk turunan. Kita pindah page saja ya. Bagaimana kalau bentuknya itu adalah turunan ya, turunan. Misal kita punya YT, tadi kan F ya, tadi kan kita ganti Y. Berarti di sini kita punya DDT dari Y T itu sama dengan Y aksen. Dan juga kita eh, bisa sebetulnya karena di sini di operator kan ya. Maka di sini kita bisa carikan. Tapi kalau misalnya dia seperti ini, ya berarti di sini berapa L untuk Y aksen. Kan begitu ya. Berarti integral dari nol sampai kita hingga dy dt. Kan begitu ya. E pangkat min PT dt. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan integral parsial, teman-teman. Ya, dengan integral parsial, ya, bisa kita simpan U sama dengan E pangkat min PT. Maka DU sama dengan min PE eh, min PT. Kan begitu ya. Kemudian kita punya dV sama dengan DY DT. Kan gitu ya. dV sama dengan DY DT DT. Ya, maka V sama dengan Y. Maka dari sini kita bisa selesaikan ya nilai dari L untuk Y aksen ini nilainya adalah ya kita integralkan saja kan begitu ya. Kita integralkan pakai UV gitu kan ya. Berarti U-nya kita substitusi berarti di sini E pangkat min PT ya. V-nya berarti Y dengan batas dari T sama dengan nol sampai T sama dengan tak hingga ya.
dikurangi integral dari nol sampai ke tak hingga dari Y V DU gitu kan ya. DU-nya berapa tadi? Kan ini. Min P E min P T D T. Ya, oke. P, min P T D T. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan nilai nanti apa namanya? Nilainya itu adalah ini kalau misalnya kita deteksikan ya, berarti E min tak hingga gitu kan ya. Y tak hingga. Nah, ini kan jadinya nol ya. Dikurangi E pangkat nol ya. Y nol ya. Ditambahkan min-min jadi plus ya. Tambah P ya. P integral nol sampai ke tak hingga. Kemudian ini tinggal Y. E pangkat min PT PT. Nah ini kan sebetulnya ini kan jadi L untuk Y. Untuk YT. Betul nggak? Ya. Ini kan L untuk YT kan? Untuk YT saja kan ini. Y, karena kan kita kan ingat lagi kan L Y itu sama dengan integral nol sampai ke tak hingga dari F Y kan gitu ya. F Y E min PT. Nah, sekarang kalau kayak gini kan berarti kan ini L Y. Nah, maka ketika itu sudah dikatakan sebagai bentuk L Y, gitu ya. Maka kita bisa substitusikan. Berarti nilainya ini kan sama dengan satu ya. Berarti min Y 0 ditambah P L untuk Y. Ya, berarti ini L untuk Y aksen itu sama dengan min Y. Nah, gini kan ya. Atau kalau misalnya kita suka rumuskan dengan yang lebih pagi gitu kan ya. Ini misalnya tadi kan kita kalau di sama umum kan tadi ini kan YP ya. Berarti di sini atau Y besar lah kalau misalnya tulis juga gitu kan. Berarti ini kan sama dengan YP dikali P dikalikan dengan YP dikurangi dengan Y. Ini untuk bentuk turunan. Kalau turunan kedua bagaimana? Ya, Anda lanjutkan saja nanti ya. Oke, Anda tinggal lanjutkan. Oke, sekian teman-teman untuk diskusi hari ini. Di video selanjutnya kita akan bahas, atau di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana menginverse. Ya, cara-cara menginverse dari, uh, apa namanya, menginverse dari transformasi integral ini. Jadi bentuknya tadi ya, kalau tadi kan kita untuk bisa menggunakan, kita harus kembali bawa dia ke solusi umum, solusi nyata. Gitu kan ya. Oke, itu saja sama belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.